الحمد لله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Dalam ayat 96 surah Al-A'raf yang disampaikan oleh khatib pada muqaddimah khutbah, Allah mengingatkan berandai-andai kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa bagaimana dampak pengaruh hasil keuntungan orang yang beriman dan bertakwa, lebih spesifik dalam kehidupan semua komunitas, negeri dan bangsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk sebuah negeri, katakanlah Indonesia yang kita cintai. Kenapa? Amanu wattaqu, ada dua syaratnya. Pertama, mereka itu, penduduk negeri itu, penduduk negeri ini, Indonesia ini beriman. Apakah cukup mengatakan saya beriman? Belum. Wattaqau, tapi juga harus bertakwa. Jadi tidak bisa dipisahkan antara keimanan dan ketakwaan. Iman, takwa, iman, takwa, iman, takwa. Takwa itu adalah produk, output dari sebuah keimanan yang mantap. Tidak sembarang beriman. Iman, yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memproduk, menghasilkan ketakwaan. Secara umum arti takwa itu ya manusia yang terbaik, adil, jujur, bertanggung jawab, amanah. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Pokoknya takwa itu adalah manusia yang senantiasa dia melaksanakan atau melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itu takwa. Nah, kalau sudah begini, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, pasti akan kami bukakan pintu-pintu berkah, baik yang berasal dari langit maupun yang bersumber dari bumi.
berkah. Apa arti berkah? Artinya berkah itu sesuatu yang kita rasakan baik, beramal lagi kebaikannya, rasa tenang, rasa nikmat, rasa indah, rasa damai, rasa puas, rasa syukur, itu berkah. Dalam kehidupan ini, bapak-bapak, para jamaah, kita menemukan fenomena bagaimana gambaran orang yang hidupnya berkah dan tidak berkah. Seseorang yang apalagi kekurangannya, hartanya melimpah, pangkat kedudukannya tinggi, berkuasa, gagah, pintar, apakah dia berkah? Belum tentu. Ternyata apa yang dia raih itu tidak membawakan manfaat kepada dirinya dan orang lain, bahkan merusak dirinya dan orang lain, membawa masalah. Banyak itu, dan lagi hangat, aktual sekarang. Contoh-contoh manusia-manusia yang sementara kelihatannya sukses, berhasil, tapi tidak berdampak positif kepada dirinya dan kepada orang lain. Padahal dia sudah meraih segala-galanya. Apa yang dia inginkan akan tercapai dengan apa yang dia punya, kekuasaan, kedudukan, harta, benda, kepandaian, dan lain-lain. Para jemaah, sebaliknya kita lihat dia biasa-biasa saja, penghasilannya mungkin pas-pasan, kedudukan dia biasa, tidak punya kedudukan, tidak pintar-pintar juga. Tapi kadang kita perhatikan hidupnya itu tenang, kelihatan itu. Dia nikmat, damai, sejahtera keluarganya. Nah, inilah yang namanya berkah. Dan ini yang mahal dalam kehidupan sekarang ini. Berkah itu yang mahal. Tidak semua orang bisa meraih berkah. Tidak semua orang. Umurnya berkah, keluarganya berkah, kedudukannya berkah, duitnya berkah, usahanya berkah, pokoknya hidupnya berkah dan juga bermanfaat, bukan saja bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Nah, inilah yang ingin kita capai dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Indonesia kaya raya, luar biasa. Kalau Indonesia ini mau berkah, damai, tidak ribut-ribut melulu, tidak heboh, tidak bermasalah, korupsi dan sebagainya, pembunuhan dan lain-lainnya, harus beriman dan bertakwa agar mendapatkan berkah. Kalau enggak, kekayaan, aset melimpah ruahnya. Indonesia ini subur makmur, tapi apa dampaknya bagi masyarakat, bagi rakyat? Apa rakyat makmur, sejahtera, adil? Coba rakyat menjerit, keadilan itu bukan buat orang kecil mungkin. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tebang pilih dan sebagainya. Ini suatu fakta. Tapi kalau negeri ini berkah, beriman dan bertakwa, semuanya akan berproses, bergulir, berjalan dengan normal, dengan tentram, dengan damai. Rakyat
masyarakat sejahtera, adil, makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, yang damai, yang baik-baik, sejahtera, di bawah naungan rahmat, ampunan, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cita-cita kemerdekaan kita, atas berkah dan rahmat Allah, begitu kan dalam pembukaannya. Karena berkah kita merdeka, dan ini harus dibayar, terutama oleh penguasa. Bagaimana berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tidak perlu harga-harga yang melambung, BBM yang naik dan sebagainya, sembako dan sebagainya. Saya yakin kalau dimulai dengan niat yang baik, semuanya tidak ada masalah. Tapi karena ada faktor-faktor penyimpangan, tindakan-tindakan di luar aturan, inilah yang bermasalah. Itu namanya tanda-tanda tidak berkah. Walakin kadzabu, ya ini, tapi mereka mendustakan itu semua. Kata Allah apa? Ujung ceritanya, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tunggulah, pasti akan kami timpakan sanksi, azab, laknat karena tindakan, tingkah laku, perbuatan penyelewengan mereka. Ya, para jemaah, yang tidak enak begini, orang ibarat memakan nangka, kita kena getahnya. Mereka menikmati kekayaan, kekuasaan dan sebagainya, tapi kita menerima akibat, menderita karena salah urus seperti ini. Maka mayoritas umat Islam, bukan kita sentimen, bukan kita emosi, mayoritas kita ini mestinya kita mendapatkan porsi yang adil, sejahtera. Bukannya justru kita ini menjadi bulan-bulanan, tertindas, terzalim. Artinya ke depan mari kita cerdas. Umat Islam harus memegang peranan, atau bahasa yang lainnya, umat Islam harus berkuasa. Kenapa tidak? Kita mayoritas, kita yang terbanyak, tapi kita dikuasai oleh minoritas. Ini tolong dicatat. Ke depan kita harus cerdas memilih pemimpin. Cukuplah pengalaman kita selama ini. Letih kita. Saya banyak keliling negeri ini, melihat bagaimana nasib penderitaan saudara-saudara. Jangan sampai ini terjadi terulang kembali. Dan oleh karena itu, para jamaah, siapa yang akan merubah itu kecuali kita sendiri? Jangan berharap kepada mereka-mereka yang justru anti-Islam, benci kepada Islam. Harus ibda' binafsi, dimulai dari kita sendiri. Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri merubah dirinya sendiri. Harus ada perubahan dari kita sendiri. Jangan mengharapkan perubahan itu dari orang lain, dari musuh-musuh kita, mereka-mereka yang benci kepada Islam. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أفضل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،